Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sukitri, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan melakukan pra-observasi terkait aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman sejawat saya, yaitu Bu Elmi Faridah. Beliau adalah pengajar kelas 6. Assalamualaikum Bu Elmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Masih semangat? Semangat ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi. Sebelum nantinya saya akan masuk kelas Ibu dengan tujuan agar pada waktu pelaksanaan pembelajaran waktu observasi Ibu bisa lebih siap dan lebih percaya diri. Untuk kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu? Ya. Terima kasih. Untuk yang pertama, terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, tujuan apa yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang pertama yaitu peserta didik dapat mengubah pecahan menjadi pecahan desimal, dan yang kedua peserta didik dapat mengurutkan pecahan desimal dari yang paling kecil ataupun yang paling besar. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan, kira-kira di bagian area mana yang ingin Ibu kembangkan? Ya, di sini ada 3 ranah yang ingin kami kembangkan. Yang pertama yaitu di ranah kognitif, yaitu siswa bisa memiliki kemampuan untuk mengubah pecahan menjadi pecahan desimal, dan yang kedua bisa mengurutkan baik dari yang terkecil maupun yang terbesar. Yang kedua, di sini ranah keterampilan. Untuk ranah keterampilan diharapkan anak-anak nanti bisa mengutarakan pendapat melalui diskusi dan bisa menyajikan apa yang sudah mereka dapatkan melalui presentasi. Dan yang ketiga, untuk ranah afektifnya diharapkan anak-anak ikut aktif dalam pembelajaran, jadi tidak hanya mendengarkan saja, jadi mereka partisipasinya bisa membuat mereka menjadi belajar dengan senang, begitu. Baik sekali Bu. Jadi yang dikembangkan ketiga-tiganya ya, mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, untuk selanjutnya Bu, mengenai model pembelajaran atau metode yang Ibu gunakan itu seperti apa Bu? Untuk model pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan problem based learning berdiferensiasi. Jadi anak-anak nanti dikelompokkan sesuai dengan hasil tes diagnostik awal. Jadi berdasarkan pengetahuan mereka, bukan berdasarkan minat bakat. Jadi di awal nanti kita lakukan tes diagnostik yang nanti bisa kita kelompok-kelompokkan. Di situ ada siswa yang berkemampuan rendah, ada yang berkemampuan tinggi. Seperti itu. Kemudian Bu, metodenya tadi? Untuk metodenya nanti digunakan yaitu metode tanya jawab, kemudian diskusi kelompok, dan penugasan LKPD. Tadi sudah. Kemudian itu Bu, untuk media pembelajaran, kira-kira Ibu akan menggunakan media pembelajaran apa saja? Ya, di sini saya akan menggunakan media pembelajaran yaitu berupa PowerPoint, kemudian video pembelajaran, dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan LKPD Bu. Nanti akan dikerjakan anak-anak lewat diskusi kelompok. Nih terkait pelaksanaan nih, kira-kira Ibu siapnya kapan? Insya Allah hari Kamis Bu. Hari Kamis jam keberapa Bu? Jam pertama. Nah, berarti hari Kamis nanti tanggal 7 ya Bu? Iya. Saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melaksanakan observasi, kemudian jamnya jam pertama ya Bu? Iya. Saya kira hanya itu percakapan pra-observasi kali ini.
Mudah-mudahan dalam pelaksanaan observasi nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan kita ketemu lagi nanti di pasca observasi ya Bu. Iya. Nanti didampingi oleh Bapak pengajar praktek. Saya kira hanya itu. Terima kasih atas waktunya Bu. Sama-sama. Monggo bisa dilanjutkan aktivitas selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ketua kelas silakan dipimpin berdoa, Nak. Sila berdiri. Membaca gerakan tihamat. Tegak. Untuk kembali berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Berikutnya silakan anak-anak berdiri semua, kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Terima kasih, bisa duduk kembali. Anak-anak, adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya? Baik, anak-anak, kalau tidak begitu berkepentingan, maka kalian wajib masuk ke sekolah. Baiklah anak-anak, untuk materi yang akan kita sampaikan pada hari ini, sebelumnya kita buat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, nanti ketika pembelajaran sedang berlangsung, kalian tidak boleh keluar masuk ruangan. Apabila kalian mendesak ingin melakukan sesuatu, misalkan ingin buang air kecil, maka kalian harus minta izin Bu Guru. Paham ya? Ya, yang kedua, anak-anak tidak boleh menggunakan handphone sebelum ada perintah dari Bu Guru. Jadi selama belum ada perintah untuk dikeluarkan, maka handphone tetap harus di dalam tas. Paham ya? Baiklah, anak-anak coba kalian perhatikan. Kalau kalian lihat pada layar itu kira-kira gambarnya apa ya? Anak ingin pernah di sekolah. Gambarnya? Anak yang mau Iya, anak yang mau sekolah. Kira-kira sekolah apa ya? Sekolah SD. Kenapa tahu kalau itu sekolah SD? Iya, seragamnya merah putih, bagus sekali. Nah, di sini akan berangkat ke sekolah dengan melewati sungai yang besar ya. Kalian tadi berangkat ke sekolah, ada enggak yang kira-kira melewati sungai yang besar seperti itu untuk sampai di sini? Tidak. Makanya di sini berarti kalian aksesnya bagus. Maka kalian harus bersyukur kepada Tuhan karena kalian sudah diberi kemudahan untuk berangkat ke sekolah. Baiklah anak-anak,
Bu Guru akan menyampaikan topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, di sini kita akan belajar yaitu tentang pecahan dan desimal. Nah, pada materi pecahan dan desimal di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama adalah peserta didik dapat mengubah bentuk pecahan menjadi pecahan desimal dengan menggunakan dua cara yang berbeda. Yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan dan membandingkan pecahan desimal. Kemudian kenapa sih kita di sini mempelajari tentang pecahan dan desimal? Kira-kira apa manfaatnya untuk pembelajaran hari ini? Coba kalian lihat di sini. Nanti diharapkan setelah kalian mempelajari pecahan desimal, maka yang pertama kalian dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan pecahan desimal. Dan yang kedua adalah sebagai dasar atau pengetahuan prasyarat untuk materi berikutnya, yaitu rasio dan perbandingan. Nah, anak-anak masih ada yang ingatkah kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Pembagian pecahan. Iya, pembagian pecahan. Masih ada yang ingat konsep pembagian pecahan itu bagaimana? Saya, Bu. Iya, Firsa. Untuk pembagian pecahan, konsepnya tanda bagi diganti dengan tanda kali. Sedangkan pecahan yang belakang diubah pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Baru dioperasikan perkaliannya. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Firsa. Iya, masih ingat ya untuk pembelajaran yang kemarin? Untuk anak-anak yang lain masih ingat? Masih, iya. Baiklah, anak-anak. Pernahkah kalian membelah buah mangga menjadi dua bagian? Pernah. Nah, kira-kira kalau satu mangga dibelah menjadi dua, maka setiap bagian itu nilainya berapa? 1/2. Nah, kalau diubah ke dalam bentuk pecahan desimal 1/2 itu jadi berapa ya? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi nanti kalian akan dapat mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pecahan desimal. Oke, anak-anak, pada hari ini Ibu akan menyampaikan dulu tentang penilaian nanti yang akan kita lakukan. Jadi di sini ada penilaian kognitif. Nanti kalian di akhir pembelajaran akan ada post test ya. Kemudian yang kedua yaitu penilaian sikap. Jadi nanti kalian akan bekerja sama dengan kelompok. Nanti keaktifan kalian dalam pembelajaran itu akan dinilai. Jadi kalau misalkan ada di antara kalian yang tidak aktif, nanti nilai kalian bisa berbeda-beda. Makanya kalian harus apa? Semangat, harus aktif biar nilainya bagus. Oke, anak-anak, berikutnya di sini akan Ibu tayangkan yaitu materi pembelajaran tentang pecahan desimal. Coba disimak baik-baik agar nanti kalian bisa memahaminya. Kita mulai dari cara untuk membaca pecahan desimal. Silakan disimak. Ini penting untuk mengetahui untuk memudahkan nanti mengurutkan pecahan desimal dari terkecil hingga terbesar ataupun sebaliknya ya. Kita mulai dari yang pertama. Nah, ini dibaca dengan 0,7. Kemudian perhatikan yang kedua. Kemudian yang ketiga ini kita baca dengan 0,130, bukan 0,130. Dari ketiga pecahan di atas yang manakah yang merupakan pecahan desimal yang terkecil? Baik, berdasarkan video pembelajaran yang sudah kalian saksikan bersama, adakah pertanyaan sehubungan dengan materi pembelajaran? Saya, Bu. Iya, Safira.
Pada video yang ditayangkan, kita bisa belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bagaimana dengan pecahan campuran jika diubah menjadi pecahan desimal? Bagus sekali pertanyaannya. Coba tepuk tangan dulu untuk Safira. Baik anak-anak, tadi kalian sudah melihat di situ bahwa yang dijelaskan pada video pembelajaran yaitu cara mengubah pecahan menjadi pecahan desimal. Bagaimana jika di sini kalian akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal? Misalkan di sini saya punya angka 1, 2 per 5. Nah, ini adalah bentuk pecahan campuran, yaitu terdiri yang pertama bilangan bulat, yang kedua bilangan pecahan. Nah, bagaimana cara kita akan mengubah ke dalam bentuk pecahan desimal? Maka 1 di sini tidak perlu kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, tapi kita langsung tulis 1 koma di sini. Yang perlu kita ubah ke dalam pecahan desimal di sini adalah 2 per 5. Nah, 2 per 5 ini kita ubah ke dalam pecahan desimal dengan menggunakan cara pertama, yaitu dengan cara, iya bagus sekali, mengubah penyebutnya menjadi berapa, Irdina? Menjadi 10. Bagus. Di sini kita ubah dari 5 menjadi 10. Dari 5 ke 10 di sini diapakan sayang? Dikali berapa? 2. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. Berarti di sini jadi berapa? 4. Artinya 4 per 10 di sini nilainya menjadi 0,4. Bagus. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan. Di sini 1 ditambah 0,4. Hasilnya berapa? 4. Ini 1 ditambah 0, 1. Sehingga 1/2 per 5 kalau diubah menjadi pecahan desimal menjadi 1,4. Sudah paham bagaimana Safira? Sudah. Untuk yang lain bagaimana? Jelas? Oke. Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka Bu Guru di sini sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu 4 kelompok berdasarkan dari hasil tes diagnostik awal yang sudah kita lakukan kemarin. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan kalian bisa berkelompok menurut kelompok yang sudah terbagi ya. Nah, ini nama kelompoknya, silakan kalian berkelompok menurut kelompok yang sudah terbentuk. Ayo, silakan. Sudah ya? Bu Guru akan membagi LKPD nanti yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi kalian harus aktif, jangan hanya mengandalkan pada 1 orang saja. LKPD berapa? 1. Kayak lumbu. LKPD 2 ya.
Baiklah anak-anak, untuk tata cara di sini untuk LKPD 1 itu ada pada permasalahan 1, kalian nanti ada 2 LKPD yang berbeda. Untuk LKPD 1 di sini Pak Hendra memiliki sepetak sawah. 1/4 bagian ditanami padi, 1/3 bagian ditanami jagung, 2/5 bagian ditanami cabai, dan sisanya ditanami terong. Nah, yang pertama, ubahlah bagian-bagian tanah Pak Hendra dan hitung tanah yang ditanami terong. Kemudian yang kedua, urutkan masing-masing bagian tanah Pak Hendra. Untuk LKPD 2, Yuda membeli 4 papan kayu untuk membuat rak buku. Papan A, B, C, dan D berturut-turut memiliki panjang 3/4 meter, 3/5 meter, 1/2 meter, dan 4/16 meter. Yang pertama, ubah papan A, B, C, D di sini dalam bentuk pecahan desimal. Yang kedua, urutkan dari yang paling kecil ataupun yang paling besar. Nah, sudah paham ya untuk aturan dalam pengerjaan LKPD? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, silakan bisa dikerjakan. Di sini bisa dikerjakan pada lembar kerja yang sudah disiapkan. Untuk kelompok 2, silakan dikerjakan. Untuk kelompok 1, nanti kalian mau mengubah pakai cara yang keberapa? Cara 1 dan cara 2, ya. Ada kesulitan? Langsung 1/3 sama dengan berapa itu? Jadi berapa? 1/4 jadi berapa? Untuk kelompok 4 ada kesulitan? Tidak ada. Ya. Pakai cara yang keberapa? Cara? Pakai cara 1 sama cara kedua. Ya. Untuk 3/4 itu diubah pakai cara keberapa? Ke 1. Untuk 3/5 itu diubah pakai cara keberapa? Ke 1. Yaitu dengan cara bagaimana? Iya, mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Sudah? Kelompok mana yang mau presentasi dulu? Ya, kelompok 1. Silakan ke depan. Ayo semuanya. Ya, cukup diwakili 2 saja. Diwakili 2 saja. Ya. Coba perhatikan, ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian yang tidak sependapat boleh bertanya atau boleh menyanggah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan hasil dari pertanyaan LKPD yang ke-1. Hasil yang pertama dengan 1/4 adalah hasilnya 0,25. 1/3 hasilnya 0,333. Nomor 3, 2/5 hasilnya 0,4. Lalu sisa tanah 2. Lalu kami mengurutkan dari yang terkecil 0,0, 1/4, 1/3, dan 2/5. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau begitu,
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sebelum kita masuk presentasi kelompok berikutnya, silakan anak-anak semuanya berdiri dulu. Iya, masih semangat? Masih. Iya. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, silakan bisa duduk kembali. Bisa dilanjutkan presentasi berikutnya dari kelompok berapa? Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Mari kita langsung saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, 1/4 sama dengan 0,25. Soal nomor 2, 1/3 sama dengan 0,33. Soal nomor 3, 2/5 sama dengan 0,4. Jadi tanah yang ditanami terong sebanyak 0,02. Kami mengurutkannya dari yang terbesar. 2/5, 1/3, 1/4, dan 0,02. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya. Menggunakan cara bagaimana? Cara bersusun panjang. Bisa dituliskan caranya. Bisa. Iya. Minta tolong ya dituliskan caranya. Sudah? Ya, silakan. Ini caranya, apakah sudah jelas? Ya udah, sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah kalian laksanakan. Dari sini saya akan memberikan evaluasi tentang hasil presentasi yang sudah kalian lakukan. Yang pertama, jika kalian melaksanakan presentasi ke depan, tolong kalau kalian menuliskan sesuatu dijelaskan dengan baik. Yang kedua, kalian tidak boleh membelakangi audiens. Jadi kalian harus melihat pada teman-teman, tidak boleh membelakangi, lihat ke papan tulis saja. Paham ya? Iya. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah melaksanakan presentasi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Senang apa sangat senang? Sangat senang. Kenapa sangat senang? Ayo, kenapa? Merasa sangat senang ya? Lia apa? Oh, boleh membawa HP. Vano? Oh, bisa lihat video. Rama? Oh, Bu Guru sabar. Emang iya sabar ya? Jun? Baik hati. Rizky? Oh, dapat memahami materi. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Rizky.
Iya. Nah, anak-anak apa saja yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apa ya, Fajar? Oh, presentasi. Alisa? Diskusi. Senang ya bisa diskusi ya? Iya. Dengan diskusi maka kalian bisa apa? Mengutarakan pendapat. Dengan presentasi kalian bisa apa? Menyampaikan apa yang sudah kalian diskusikan ke depan kelas sehingga kalian menjadi anak-anak yang berani. Oke, anak-anak, berikutnya untuk minggu depan kalian silahkan belajar yaitu tentang rasio atau perbandingan. Nanti silakan dibuka pada buku paket matematika halaman 79. Di situ materinya tentang rasio atau perbandingan. Jadi kalau kalian sudah mempelajari dulu di rumah, nanti ketika pembelajaran di kelas, nah kalian akan mudah untuk memahaminya. Baiklah anak-anak, untuk sekarang silahkan kalian bisa kembali ke tempat masing-masing. Setelah itu kita akan melaksanakan post test. Kalau sudah kembali ke tempatnya, kalian bisa mengeluarkan handphonenya untuk melakukan post test. Link soal post test akan saya bagikan di grup. Silakan dibuka. Sudah bisa mengerjakan semua? Ya. Sudah, kalau sudah selesai, anak-anak bisa kirim hasilnya. Sudah selesai ya? Oke, kalau sudah selesai, sudah dikirim? Ya, silakan HP-nya dimasukkan lagi, sayang. Oke. Coba apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, yang sudah kita pelajari hari ini apa? Irdin? Kita pelajari adalah bahwa kita dapat mengubah bilangan pecahan menjadi pecahan desimal dengan mengubah penyebut menjadi 10, 100, atau 1000. Ya. Apabila tidak bisa diubah penyebutnya, kita dapat menggunakan pembagian susun panjang. Ya. Ada lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Bagaimana cara menyusunnya? Iya, pembagian bersusun panjang. Baik anak-anak, kita sudah mempelajari yaitu cara mengubah bentuk pecahan menjadi pecahan desimal. Jadi di sini mengubah pecahan menjadi bentuk desimal itu ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara mengubah penyebut menjadi 10, 100 ataupun 1000. Dan yang kedua, apabila penyebutnya tidak dapat diubah menjadi 10, 100 atau 1000, maka kita bisa menggunakan cara pembagian bersusun panjang. Dan yang kedua, untuk menyusun pecahan desimal itu bisa kita lakukan dari yang paling kecil ataupun dari yang paling besar. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Baiklah, agar nanti kalian lebih memahami materi, maka di sini kalian bisa mengerjakan PR ya. Nah, PR ada di buku paket halaman 69. Itu nanti silakan dikerjakan. Ini halaman 69 sudah ditampilkan di layar, yaitu ubahlah dalam bentuk pecahan desimal. Itu ada 4 soal.
kemudian mengurutkan pecahan desimal juga ada 4 hal. Kira-kira ada kesulitan enggak untuk PR yang akan kalian kerjakan di rumah nanti? Tidak, bagus. Baik anak-anak, untuk minggu depan pada pertemuan selanjutnya PR harus sudah dikumpulkan di mejanya Bu Guru sebelum Bu Guru masuk ke kelas. Paham ya? Ya, baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin berdoa. Siap berdiri. Kepada gerak yang terhormat, gerak. Tegak, gerak. Ini kembali berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asri. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Anak-anak bisa beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukitri, calon guru penggerak angkatan 11 SDN Candi Purwologika Kabupaten Lumajang. Hari ini saya dibersamai oleh Bapak pengajar praktek, yaitu Bapak Eri Edi Saputra. Assalamualaikum Pak Eri. Dan juga dibersamai oleh teman sejawat saya, yaitu Bu Elmi Farida. Beliau adalah guru kelas 6 SDN Candi Purwologika. Assalamualaikum Bu Elmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Elmi? Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah memberikan waktu pada saya untuk berbincang-bincang sebentar, nggih. Ya. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan percakapan, pra-observasi, juga observasi, di mana waktu itu Bu Elmi melakukan pembelajaran di kelas dan saya telah mengamati kegiatan tersebut. Nah, untuk hari ini kita akan melaksanakan tahap selanjutnya, yaitu tahap pasca observasi. Siap, Bu? Terima kasih. Dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin, bagaimanakah perasaan Ibu pada waktu itu setelah melaksanakan pembelajaran itu? Ya, saya merasa senang melaksanakan pembelajaran kemarin karena saya sudah memberikan materi dengan penyampaian metode, teknik, dan media pembelajaran yang menurut saya sudah baik untuk anak-anak, sehingga anak-anak bisa memahami materi dengan lebih mudah. Begitu. Oh ya. Kemudian, apakah Bu Elmi bisa menceritakan sekilas tentang tujuan pembelajaran dan pengembangan yang sudah Ibu rencanakan kemarin? Iya. Untuk pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin di sini bertujuan yang pertama yaitu anak-anak bisa memahami bagaimana cara mengubah pecahan menjadi pecahan desimal dengan tepat. Kemudian yang kedua yaitu anak-anak dapat mengurutkan materi pecahan desimal baik itu dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. Kemudian di sini untuk ranah yang saya kembangkan yaitu dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari ranah kognitif di sini anak-anak diharapkan nantinya itu dapat memahami materi. Alhamdulillah kemarin anak-anak bisa memahami materi dan mengerjakan soal dengan baik. Kemudian ranah afektifnya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif,
Kemudian untuk psikomotornya di sini anak-anak dapat memiliki keterampilan lain, yaitu keterampilan untuk menyampaikan pendapat dan keterampilan untuk bertanya, Bu. Gitu. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, dengan pembelajaran yang Ibu laksanakan dan tujuan yang ingin Ibu capai, kira-kira apakah sudah tercapai semua tentang tujuan pembelajarannya dan terlaksana dengan baik, Bu? Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran itu sudah terlaksana, namun ada beberapa hal di situ Bu yang belum memuaskan untuk saya, yang perlu nanti dikaji ulang. Ya. Kira-kira itu hambatannya apa, Bu, dalam pelaksanaan pembelajaran yang membuat Ibu merasa terhambat atau tertantang seperti itu? Iya, di sini hambatan yang saya alami yaitu masih terdapat anak-anak yang kurang aktif dan kurang kurang interaktif dalam melaksanakan diskusi. Jadi ada beberapa anak itu yang masih belum bisa melaksanakan diskusi dengan baik. Mereka masih ada yang diam tanpa menyampaikan apapun itu, Bu. Jadi nanti mungkin di situ. Terkait pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, misalkan digambarkan dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu dalam posisi skala nomor berapa? Kalau menurut saya posisi kemarin untuk mengajar itu saya ambil skala nilai 8, Bu. Sudah bagus benar. Alhamdulillah. Kemudian masihkah ada atau tidak pembelajaran yang masih harus ditingkatkan dari pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin? Iya, di sini yang perlu ditingkatkan itu membuat anak-anak lebih aktif, Bu. Jadi agar nantinya itu mungkin kalau adanya diskusi atau presentasi itu anak-anak bisa lebih bersemangat lagi seperti itu. Dari tahun yang Ibu rencanakan, dari hal-hal menurut Ibu tadi, kira-kira rencana tindak lanjut ke depannya itu apa, Bu? Mungkin punya strategi tertentu untuk meningkatkan pembelajarannya tadi. Ya, di sini yang perlu kami gali yaitu yang pertama kemampuan anak-anak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini nanti akan saya laksanakan yaitu post testnya. Kalau kemarin itu hanya menggunakan materi Google Form. Ya, nanti agar anak-anak itu lebih aktif, lebih senang, nanti akan saya gunakan Mentimeter ataupun Quizzes itu, Bu. Berarti untuk tindak lanjutnya Ibu akan lebih meningkatkan supaya anak-anak lebih aktif dalam mengeluarkan pendapat dan membenahi asesmen supaya di inovasi-inovasi baru lagi. Betul. Terima kasih, Bu. Kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan, Ibu? Insya Allah secepatnya, Bu. Jadi nanti biar pembelajarannya lebih efektif lagi. Baik, Bu, dari pembicaraan hari ini, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan, baik mulai dari pra, dari observasi, atau sampai pasca ini mungkin Ibu bisa membuat kesimpulan apa yang kita dapatkan? Iya. Untuk pembelajaran yang baik menurut saya itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi di sini membuat anak-anak itu bisa memahami materi tanpa harus membuat mereka tertekan ataupun terbebani, Bu. Jadi di sini anak-anak merasa senang tapi bisa memahami materi dan bisa menyerap apa yang mereka dapatkan dari guru. Kemudian yang kedua, sebagai guru di sini kita harus selalu melakukan refleksi agar kita bisa mengetahui kelebihan maupun kekurangan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, di sini guru perlu melakukan suatu tindak lanjut agar nanti pembelajaran yang dilaksanakan itu lebih baik lagi sehingga anak-anak
bisa lebih senang, bisa lebih memahami materi dengan baik. Begitu, Bu. Terima kasih Bu, semoga untuk tindak lanjut berikutnya Ibu bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan strategi Ibu yang untuk meningkatkan siswa. Untuk hari ini saya kira cukup untuk percakapan pasca observasi ya Bu. Terima Iya. kasih atas waktunya. Sama-sama. Ibu bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.